kita akan berbicara tentang pintu rizki yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang perlu kita pahami bahwa jatah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, atau ketika Allah memberikan rizki kepada hambanya, Allah tidak berikan kepada mereka langsung banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan itulah kondisi yang paling maslahat bagi kehidupan manusia. Allah menggambarkan hal ini di surat Asy-Syura ayat 27. Allah berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan aku lapangkan rizki yang aku berikan kepada para hambaku, andaikan Allah melapangkan rizkinya kepada hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Mereka akan saling mendolimi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah Subhanahu wa taala turunkan rizki kepada hambanya sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah, dan itulah kondisi yang paling maslahat bagi para hambanya. Sebagaimana Allah menurunkan hujan, Allah memberikan hujan kepada kita serintik demi serintik, setahap demi setahap, tidak sebagaimana layaknya air terjun. Anda bisa bayangkan andaikan hujan dalam waktu setahun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah turunkan hujan setahun tadi dalam waktu hanya sehari saja, sebagaimana layaknya air terjun. Mungkin kita tidak mendapatkan manfaat dari hujan itu, justru sebaliknya akan banyak sekali madarat yang bisa kita dapatkan. Seperti itulah bagaimana ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya. Allah berikan secara bertahap, Allah berikan secara sedikit demi sedikit, yang itu adalah kondisi yang paling maslahat bagi para hambanya. Karena itulah hadirin yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah mencela anggapan sebagian orang bahwa dengan banyak harta berarti disayang Allah, dan sebaliknya ketika orang hidupnya penuh dengan kemiskinan, penuh dengan musibah baik dari sisi ekonomi maupun yang lainnya, berarti dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Manusia itu berkomentar, idza mabtalahu rabbuh, ketika Allah memberikan ujian baginya, ketika Allah mengujinya, fa'akramahu wa na'amah, dengan Allah berikan banyak kenikmatan baginya. Fayaqulu, lalu dia berkomentar, rabbi akraman, Robku telah memuliakanku. Dia beranggapan bahwa ketika Allah memberikan rizki yang banyak kepadanya, Allah mudahkan dia dalam mencari dunia, berarti Allah telah mencintainya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah uji mereka dengan Allah sempitkan rizkinya, terus dia berkomentar rabbi ahanan, Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Kemudian Allah jawab dengan Allah nyatakan, kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti itu anggapan yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengingkari komentar manusia yang mereka menjadikan standar cinta dan bencinya Allah kepada hambanya dengan adanya dunia. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembeda rasa cinta Allah kepada hambanya bukanlah masalah ketika Allah memberikan rizki kepadanya. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia ini kepada siapa saja, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan agama itu kepada orang yang Dia cintai. Sehingga batasan cintanya Allah Subhanahu wa taala yang itu diwujudkan dalam bentuk pemberian Allah kepada hamba, bukan bentuknya harta dan kemudahan dalam mencari rizki. Namun
cintanya Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam bentuk pemberian di dunia kepada hambanya, bentuknya adalah Allah berikan pemahaman kepada agama. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar tentang pintu rizki, maka yang muncul dalam diri kita jangan sampai anggapan bahasanya ketika saya mendapatkan pintu rizki yang seluas-luasnya berarti Allah mencintai saya, atau sebaliknya, ketika saya berusaha untuk mendekat kepada Allah ternyata pintu rizki saya kurang luas, berarti Allah Subhanahu wa taala membenci saya. Anggapan semacam ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kaya miskin dalam kehidupan manusia itu siapa yang menentukan? Kaya miskin itu pilihan manusia ataukah pilihan Allah? Kita jadi kaya, kita jadi miskin, siapa yang memilihkan? Allah, bukan kita. Saya sangat yakin andaikan kita yang disuruh milih, coba kamu ingin jadi hamba yang taat, ingin jadi orang kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar, saya enggak butuh jawaban dari Bapak Ibu. Karena semuanya pasti akan menjawab kaya yang bersyukur. Cuman yang jadi masalah ketika kita memilih kaya ternyata Allah pilihkan miskin. Hamba yang beriman dimanapun posisi dia, baik dia di posisi A maupun di posisi B, di posisi depan maupun belakang, dia bisa bersikap yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah kepada para hambanya sesuai dengan potensinya. Karena itu baik kaya maupun miskin secara zatnya tidak terpuji dan tidak tercela dalam syariat. Namun yang menyebabkan orang itu terpuji dan tercela adalah bagaimana dia menyikapinya. Allah Maha Adil. Allah memberikan ibadah bagi orang kaya ibadah tertentu, bagi orang miskin juga ada ibadah tertentu. Syukur ibadahnya orang kaya, miskin ibadahnya orang yang, atau sabar ibadahnya orang yang miskin. Sehingga bagi seorang mukmin yang lebih penting bukan memikirkan kaya miskin, tapi yang lebih penting adalah memikirkan sikap apa yang bisa saya lakukan ketika saya di posisi ini. Sementara yang menentukan posisi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaya dan miskin bagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah saya harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Pernah ada sedikit diskusi atau perbedaan pendapat antar sesama para sahabat yang itu dialami oleh Abu Darda dengan sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Darda radhiyallahu an pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah. Kefakiran lebih saya sukai dibandingkan jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai dibandingkan jadi orang yang sehat walafiat. Artinya Abu Darda itu kalau dikasih pilihan, Anda ingin menjadi orang kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, Abu Darda terdepan menjadi orang yang miskin bersabar. Beliau tidak ingin menjadi orang yang kaya yang bersyukur. Andaikan pilihannya ada di tangannya. Kenapa sampai beliau lebih memilih yang seperti ini? Jadi orang miskin sakit-sakitan. Kanginan dikit watuk, disentuh temannya wahing. Nanti kalau salaman bersin. Semuanya serba atau kehidupannya dipenuhi dengan penyakit. Kenapa Abu Darda lebih memilih seperti ini? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ibadah kepada para hambanya itu berbeda-beda. Sebagaimana Allah memberi rizki kepada mereka. Allah membagikan amal ibadah kepada hambanya sebagaimana Allah membagikan rizki kepada hambanya. Imam Malik pernah mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Sehingga masing-masing diberi oleh Allah amal yang sesuai dengan potensinya, dan itu kalau dia jalani dengan baik akan bisa mengantarkannya menuju surga.
Dan itu berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lain. Karena itu ada amal hamba yang dia lebih dominan di posisi syukur. Ada juga amal hamba yang lebih dominan di posisi sabar. Lalu Allah berikan sesuai dengan potensinya. Dan terkadang ada orang yang saking kenalnya dengan potensinya sampai dia itu menentukan di posisi mana saya harus beramal. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Darda. Jadi menurut Abu Darda, antara syukur dan sabar bagi beliau, saya lebih bisa menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika saya sedang mendapatkan musibah. Ketika saya sedang bersabar. Waktu saya sakit, waktu saya miskin, waktu saya dapat musibah, ketika saya bersabar, serasa saya itu sangat dekat sekali dengan Allah. Kehidupan serasa sangat nikmat. Lebih dekat dengan Allah, lebih banyak bermunajat dengan Allah karena beliau iringi dengan kesabaran. Dibandingkan ketika saya di posisi syukur, belum tentu ketika saya bersyukur saya bisa merasakan kelezatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Abu Darda mengenali hal ini, maka beliau menyatakan di posisi orang yang serba kekurangan sehingga saya bisa bersabar, lebih saya sukai dibandingkan ketika Allah memberikan saya semua kelebihan sehingga saya harus bersyukur. Karena saya lebih merasakan nikmat amal sabar dibandingkan amal syukur. Sebagaimana kita bisa mengenali potensi amal dohir. Ada di antara bapak ibu yang mungkin lebih suka sholat dibandingkan puasa. Saya mas kalau disuruh tahajud insya Allah kuat pak. Kalau disuruh sholat sunnah saya rajin. Tapi kalau disuruh puasa sehari saja ndase ngeluh, gak kuat. Juga ada sebaliknya, ada orang yang kalau disuruh tahajud, suruh bangun sebelum subuh pusing. Tapi kalau disuruh puasa sunnah rajin. Ada juga orang yang potensinya kalau disuruh sedekah gampang. Tapi kalau disuruh ngaji gak mau. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Allah membagi amal kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Sebagaimana Allah membagi amal zahir, ada salat, zakat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, ikut kajian. Allah juga membagi amal batin untuk para hambanya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah memilihkan Anda di posisi tertentu, misalnya Anda diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membutuhkan, di posisi orang yang miskin, Anda tidak perlu bersedih. Berarti bisa jadi potensi amal Anda di mana? Di sabar. Selanjutnya berusahalah untuk meniti potensi ini dengan baik. Semoga ini akan mengantarkan Anda menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Abu Darda menyatakan demikian, dikritik oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Siapa Hasan bin Ali? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali mengatakan, rahimallahu Aba Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, kalau menurut saya pribadi, man ittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki. Makanya ketika Allah posisikan Anda di kanan, jangan berharap untuk mengambil yang kiri. Allah posisikan Anda di belakang, jangan terlalu berharap untuk ke depan. Masing-masing manusia punya posisi yang berbeda-beda. Ini teori yang luar biasa agar kita itu tidak iri dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain yang tidak Allah berikan kepada kita. Kenapa orang itu kayaknya kajiannya kurang, ya? Sholatnya biasa saja tapi Allah mudahkan dia dalam bekerja. Karirnya lebih cepat dibandingkan saya. Sementara saya yang sudah lama bekerja kok utangnya semakin bertambah. Misalnya ya. Anda ingat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda posisi seperti ini karena Anda memang orang yang berpotensi dalam bersabar. Wajah-wajah penyabar ya. Dibandingkan ketika dia dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru bisa jadi dia tidak bisa bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala kondisikan hambanya sesuai dengan apa yang paling maslahat baginya. Kemudian yang perlu kita ingat hadirin yang kami hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang menjadi pemimpin bagi para orang yang penyabar.
dan beliau juga sekaligus pemimpin bagi orang yang bersyukur. Makanya sekali lagi baik sabar maupun syukur ini berimbang. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW pemimpin bagi orang yang bersyukur, pemimpin juga bagi orang yang bersabar. Beliau pernah sholat sampai hatta tawarra qadamah, sampai kakinya bengkak. Kemudian disampaikan kepada Aisyah, atau kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengkritik, memberikan saran kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa enggak istirahat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, afalam akunu abdan syakura. Afalam akun abdan syakura. Bukankah saya layak untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Nabi SAW juga memiliki banyak kekurangan dari sisi ekonomi, dan beliau berusaha untuk sangat bersabar. Dalam sebuah riwayat yang sering kita dengarkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkunjung ke rumahnya Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW baru saja bangun dari tidur siang. Kemudian Umar mengatakan, fara'aitu atharal hasiri fi jambihi fabakaitu. Aku melihat bekas tempat tidur Nabi SAW di punggung beliau, sampai aku menangis. Berarti Nabi SAW tidur dengan alas benda yang keras, sampai aku menangis. Kemudian beliau bertanya, mayu bekika, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Fakultu, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi. Raja Kaisar Romawi, Raja Kisra Persia, mereka mendapatkan layanan yang luar biasa. Hidupnya serba dengan dipenuhi harta. Mereka bisa tidur dengan sangat nyaman, dengan sangat nyenyak di kasur yang empuk. Hadirin yang kami hormati, Nabi SAW penguasa setengah dunia. Setengahnya milik negara muslim, setengahnya milik orang kafir, kan gitu ya. Beliau penguasa, Kaisar penguasa, Kisra penguasa. Tidur Nabi SAW dengan tidurnya mereka berbeda. Tapi ketika Umar membandingkan seperti ini, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu ridha wahai Umar, kalau mereka hanya dapat dunia sementara kita akan mendapatkan akhirat? Sehingga ketika kita dimotivasi atau ada orang yang kemudian mengkritik, kamu kok hidupnya seperti ini saja, coba lihat tetanggamu yang kafir, dia megah rumahnya, atau dia karirnya bagus, atau terkadang membandingkan antara potensi asing dengan pribumi. Perekonomian kita dikuasai oleh orang asing. Nah, di antara kalimat motivasi yang perlu kita tekankan dalam batin kita, kita tidak merasa rugi ketika mereka punya dunia sementara kita punya akhirat. Meskipun bukan berarti ini kita tidak mengharapkan kaum muslimin agar maju dari sisi ekonomi, bukan. Namun agar kita tidak terlalu bersedih dalam hati kita karena masalah kondisi perekonomian kita. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Ini sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Nuaim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan ma asabaka. Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun?
kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai nggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Beliau nggak kuat untuk bangun. Alju ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Kita Masya Allah, semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa, menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, ketika Nabi SAW dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabakaitu. Faqala la tabki ya Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisabi yaumal qiyamah la tusibul ja'i'a idha ihtasaba fi darid dunya. Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Coba sesekali kita mengalami suasana seperti ini, dikondisikan betul. Jadi memang dibuat lapar. Semoga ketika kita dalam kondisi seperti ini, dan itu sambil puasa ya, mungkin sahurnya sedikit ya, kemudian ketika berbuka juga tidak berlebihan. Kita dalam kondisi lapar dengan harapan ikhtisab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat. Kemudian hadirin yang kami hormati, kita juga perlu memahami bahwa rizki yang Allah berikan kepada para hambanya itu tidak satu tingkatan. Namun rizki itu bertingkat-tingkat. Ada rizki yang dipuji oleh syariat, dan ada rizki yang dihinakan oleh syariat. Yang saya maksud rizki di situ adalah penghasilan yang didapatkan oleh manusia. Ada penghasilan kita yang dipuji oleh syariat, dan ada penghasilan kita yang dihinakan oleh syariat. Meskipun semuanya halal. Di sini saya berbicara tentang masalah yang halal. Apa ada harta halal yang tidak bermartabat? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, wa ujratul hajjam khabithun. Upah tukang bekam adalah khabith. Padahal upah tukang bekam hukumnya apa? Halal. Meskipun halal tapi disebut oleh Nabi SAW dengan khabith. Artinya upah tukang bekam adalah sesuatu yang hina secara syariat. Meskipun statusnya halal. Kemudian ada juga harta halal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi harta yang bermartabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika Nabi SAW memuji sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Amr radhiyallahu anhu pernah dikasih harta rampasan perang oleh Nabi SAW. Namun Amr menolaknya. Karena beliau seorang panglima dan berhasil mengalahkan musuh. Tapi ketika dibagi ghanimah, Amr menolaknya. Tapi Nabi SAW tetap meminta Amr untuk mengambilnya. Lalu beliau mengatakan, khudh ya Amr, ambillah wahai Amr, ambil wahai Amr, fa inna ni'mal malas salih lirrajulis salih. Karena sesungguhnya harta yang terbaik adalah malus salih yang dipegang oleh ar-rajulus salih. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Ini luar biasa, Pak. Hartanya saleh, pemiliknya saleh. Sehingga harta ini di samping berkah, harta ini juga digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada mengandung dosa.
karena pemiliknya orang yang saleh. Itulah harta yang dinilai bermartabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-malus saleh, harta yang saleh? Harta yang saleh adalah harta yang didapatkan dengan cara yang halal, dan yang kedua, ketika dia mendapatkannya, dia mencarinya tidak diiringi dengan perasaan terlalu bernafsu. Sehingga bagi dia ketika mendapatkannya tidak diiringi perasaan terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Tapi bisa khawati nafsin, dia dapatkan harta itu dengan perasaan yang nyaman. Maka dia pada saat jual beli tidak terlalu memaksakan konsumennya untuk beli. Ketika dia bekerja tidak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan penghasilan. Tapi dia dapatkan dengan cara yang nyaman. Itulah al-malus saleh. Sebagaimana Amr ibn al-As radhiyallahu an, pada saat beliau mendapatkan harta dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditolak oleh Amr. Beliau merasa tidak putuh dan beliau tidak bernafsu untuk mendapatkannya. Namun karena ini haknya panglima sebagai salah satu anggota yang ikut perang, maka tetap diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah berikutnya yang perlu kita pahami tentang masalah pintu rizki. Bahasanya hakikat dari rizki itu ada dua. Hakikat dari rizki itu ada dua. Yang pertama hakikat kauni, yang kedua hakikat syar'i. Hakikat rizki secara kauni dan hakikat rizki secara syar'i. Apa maksudnya hakikat rizki secara kauni? Maksud hakikat rizki secara kauni adalah rizki sejatinya yang bisa kita miliki. Hakikat rizki secara kauni, yaitu rizki sejatinya yang kita miliki ketika di dunia. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu terobsesi untuk merebut hartaku, hartaku, dan hartaku. Sehingga dia berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian Nabi SAW berkomentar, wa hal laka mimma lika ya ibna Adam illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'afnaita fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hakikat dari hartamu itu wahai manusia adalah apa yang kamu makan sampai habis, yang kamu pakai sampai rusak, dan yang kamu sedekahkan sehingga abadi ketika di hari kiamat. Sehingga apa yang kamu kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizkimu. Baik, yang dimaksud hakikat kauni dari rizki, hakikat kauni maksudnya adalah rizki kita yang sebenarnya ketika di dunia, itu adalah apa yang memberi manfaat kita secara fisik dan apa yang memberi manfaat kepada kita ketika di hari kiamat. Yaitu apa yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan. Sementara yang kita kumpulkan, apakah pasti jadi jatah rezeki kita? Belum tentu. Meskipun kita yang memilikinya, kita yang mengumpulkannya, tapi ketika itu bukan kita yang memanfaatkannya, berarti orang lain yang mendapatkannya. Berarti itu jatah rezeki orang lain. Ada orang misalnya punya 5 rumah. Tidak akan mungkin dalam waktu semalam dia akan tidur di 5 rumah ini. Kepalanya tidur di rumah yang ujung sana, tangannya tidur di rumah yang sebelah kanan, sebelah kiri, kakinya yang di sebelah situ. Tidak akan mungkin itu terjadi. Yang mungkin terjadi dia hanya akan tidur di satu kamar tempat dia istirahat ketika dia malam itu. Meskipun 5 rumah ini siapa memilikinya? Orang ini. Namun karena dia tidak memanfaatkannya, maka bisa jadi pembantunya yang memanfaatkannya. Orang lain yang menikmatinya. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, rizki kita yang sebenarnya adalah
apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan, apa yang memberi manfaat bagi fisik kita. Sementara yang kita kumpulkan sekali lagi secara kauni belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Makanya sangat mengherankan kalau sampai ada orang yang berusaha mengejar sesuatu yang haram, padahal belum tentu dia yang akan memanfaatkannya. Sementara bisa dipastikan dia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang mengusahakannya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Anda sebagai kepala rumah tangga yang bekerja untuk mencari harta, Anda yang akan dihisab. Istri Anda, anak-anak, mereka menikmatinya. Mereka mendapatkan rizki itu dari Anda. Allah memberikan rizki kepada mereka melalui Anda. Tayyib. Anda mengumpulkannya, Anda yang akan dihisab. Sehingga lakukanlah kewaspadaan. Jangan sampai upaya kita dalam mengumpulkannya justru membuat kita celaka ketika di akhirat, sementara belum tentu saya yang memanfaatkannya. Bisa jadi orang lain. Inilah hakikat kauni dari rizki. Sehingga apapun yang kita kumpulkan, yang mampu kita makan hanya sekian, yang mampu kita gunakan hanya sekian. Sisanya yang kita kumpulkan, kita tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tayyib. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dari pengertian yang tadi kita sampaikan, bahwa hakikat rizki secara kauni, hakikat rizki secara kauni adalah apa yang bermanfaat bagi fisik kita ketika di dunia. Maka dari sini kita bisa memberikan turunan kaidah ini. Sehebat apapun kekayaan seseorang, sebanyak apapun penghasilannya, tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sehingga Anda mau berpenghasilan 10 juta per bulan, 100 juta per bulan, sekian puluh juta per bulan, dengan yang berpenghasilan 1 juta per bulan, yang dimakan tetap volumenya sama. Tidak akan mampu melebihi dari volume lambung yang dia miliki. Yang dia pakai tidak akan melebihi dari sekian baju yang dia kenakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sekaya apapun manusia, semiskin apapun orang, tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sebanyak apapun penghasilannya tidak akan melebihi dari jatah rizkinya. Semiskin apapun dia juga tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Itu bagian dari turunan pemahaman kita bahwa yang namanya rizki adalah apapun yang bermanfaat bagi diri kita ketika di dunia. Dan itulah hakikat rizki secara apa? Kauni, secara takdir. Kemudian berikutnya, jenis hakikat rizki yang kedua adalah hakikat rizki secara syar'i. Hakikat rizki secara syar'i maknanya adalah rizki yang menghasilkan pahala ketika di hari kiamat. Sehingga rizki sejatinya bagi kita secara syariat adalah rizki yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara rizki yang tidak kita gunakan untuk ketaatan, itu bukan hakikat rizki secara syariat. Karena kalau sebatas apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, semua juga dimiliki oleh manusia yang lainnya. Tidak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Muslim makan, kafir juga makan. Muslim berpakaian, kafir juga berpakaian. Bahkan tidak ada bedanya antara kita dengan binatang. Karena mereka juga mendapatkan rizki yang bermanfaat bagi fisiknya ketika di dunia. Karena itulah pembeda rizki yang dimiliki oleh seorang muslim dengan rizki yang dimiliki oleh selain muslim adalah ketika rizki bagi seorang muslim itu bisa menghasilkan manfaat berupa pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah."
Siapa yang ingin agar rizkinya diluaskan oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah, maka lakukanlah silaturahmi. Apa maknanya? Bukankah jatah rizki kita telah ditetapkan oleh Allah? Bukankah usia kita sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan sebelum kita dilahirkan, sejak kita berusia berapa, Pak? 4 bulan dalam rahim ibu kita, Allah mengutus seorang malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah perintahkan malaikat ini untuk mencatat 4 takdir. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'id. Allah catat takdir rizkinya, takdir ajalnya, dan takdir apakah dia nanti menjadi orang yang bahagia ataukah jadi orang yang celaka. Berarti jatah rizki kita telah diputuskan, usia kita juga sudah diputuskan. Lalu kenapa di situ ada amal yang dia bisa memperbanyak jatah rizki kita dan menambah usia kita? Jawabannya, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada dua pendekatan yang mereka sampaikan. Pendapat yang pertama atau pendekatan yang pertama, bahwa yang dimaksud bertambahnya rizki dan bertambahnya usia di sini adalah bertambah secara kauni, bertambah dari sisi takdir. Artinya terjadi perubahan takdir. Loh, kok bisa terjadi perubahan takdir? Karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada takdir yang bisa memungkinkan mengalami perubahan, dan ada takdir qat'i yang sama sekali tidak akan mengalami perubahan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang digantungkan dengan kondisi tertentu. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah final, tidak akan mengalami perubahan. Takdir mu'allaq itu diketahui oleh sebagian makhluk, sehingga kapan kita meninggal yang tahu tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu makhluk yang tahu kapan kita meninggal. Siapa beliau? Malaikat yang mencatat takdir usia kita, sehingga dia tidak mutlak rahasia Allah. Karena itulah takdir ini belum final menurut pendapat sebagian ulama. Karena ada sebagian makhluk yang tahu, yaitu malaikat yang diperintahkan untuk mencatatnya. Dan inilah takdir mu'allaq. Sehingga hadis tentang silaturahmi yang bisa menambah usia, menambah rizki, itu dikaitkan dengan takdir mu'allaq. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat, misalnya catat untuk fulan usianya 30 tahun. Berhubung dia rajin silaturahmi, rajin melakukan ketaatan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat tambahkan usianya menjadi 90 tahun. Bonusnya lebih banyak dibandingkan takdir asalnya. Dan bisa saja itu terjadi. Namun ini tidak mengubah takdir mubrom yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mahfuz, terjaga dalam arti tidak ada satupun makhluk yang tahu, dan terjaga dari perubahan. Semuanya dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa makna silaturahmi menambah usia dan menambah rizki, itu bukan menambah dari sisi kauni, bukan dalam arti mengubah takdir. Namun maknanya adalah silaturahmi adalah ibadah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ketika dia harus mengeluarkan modal, dia harus membutuhkan waktu tertentu, mengeluarkan waktu, meluangkan waktu yang dia gunakan untuk silaturahmi. Itulah hakikat dari rizki dan hakikat dari usia yang bermanfaat baginya kelak di hari kiamat. Makanya ketika ada kalimat Allah membukakan pintu rizki baginya yang seluas-luasnya, berdasarkan pendapat yang kedua ini, maknanya adalah Allah jadikan hartanya itu berkah untuk ketaatan bagi kaum muslimin dan ketaatan bagi keluarganya serta dirinya. Sehingga dari situ ulama memahami, kalau kita membaca beberapa ayat yang menyebutkan tentang janji Allah rizki kalian akan bertambah, akan membuka pintu rizki kalian, itu maknanya adalah ketaatan kepada Allah. Karena hakikat rizki bagi seorang muslim adalah ketika rizki itu bisa mendatangkan pahala ketika di hari kiamat.
Misalnya kita menjumpai ayat siapa yang rajin istighfar akan dibukakan rizkinya. Karena ketika kita dermimil istighfar, Anda rajin mengucapkan astagfirullah, 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 rajin membaca kalimat istighfar, maka berarti waktu kita manfaatkan untuk sesuatu yang berpahala. Ketika itu butuh modal dalam bentuk Anda harus makan, Anda harus perlu energi, kemudian Anda harus keluarkan harta, maka harta yang Anda gunakan berubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari pintu rizki menurut pendapat yang kedua. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa literatur yang menyebutkan pintu rizki ada sekian amal dan seterusnya. Intinya adalah semua ketaatan kepada Allah itulah rizki. Karena rizki bagi seorang muslim adalah apa yang bisa mendatangkan pahala baginya. Seperti diantaranya beristighfar. Di sini kita akan sebutkan ada 6 amalan yang bisa mendatangkan rizki. Di antaranya adalah istighfar. Sebagaimana janji Allah di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar. Namun sekali lagi kalau ini dipahami dari sisi makna yang kedua tadi, maka hakikat dari istighfar yang bisa mendatangkan rizki maksudnya adalah ketaatan yang kita lakukan itulah rizki yang mendatangkan amal saleh. Kemudian diantaranya juga adalah silaturahim. Seperti dalam hadis yang tadi kita singgung, Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizkih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin agar rizkinya dibentangkan, rizkinya ditambah oleh Allah dan usianya ditambah oleh Allah, maka lakukan silaturahmi. Karena silaturahmi itu ketaatan. Makanya jamaah di belakang Allah, Anda kalau ngobrol dengan kawan Anda, atau sebelumnya, apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Kata Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah, dan pernyataan beliau juga yang jadi rujukan para ulama yang lainnya, silaturahmi, ar-rahim artinya adalah rahim ibu kita dan semua yang ada di atas kita. Maka silaturahmi adalah menyambung hubungan rahim. Siapa yang dulu masih satu rahim dengan kita, mereka adalah yang diperintahkan untuk kita lestarikan hubungannya dengan kita. Dan di situ ada rahim yang jauh, ada rahim yang dekat. Rahim yang dekat semua mahram kita, itu rahim yang dekat. Rahim yang jauh adalah keluarga yang bukan mahram kita. Dan hak rahim yang dekat lebih kuat dibandingkan hak rahim yang jauh. Sementara kalau kawan kerja atau siapapun dia tidak punya hubungan rahim dengan kita, sehingga ketika kita berkunjung ke rumahnya, ini jangan disebut silaturahmi. Mungkin lebih layak ini diistilahkan dengan ziarah. Ziarah orang yang hidup, bukan ziarah kubur. Karena memang dalam bab pembahasan seperti ini, berkunjung ke sesama muslim itu disebut oleh para ulama dengan ziarah, bukan silaturahmi. Dia tidak punya hubungan rahim dengan kita. Kan kita satu ibu, yaitu Hawa, ya terlalu jauh kalau kayak gitu. Berarti Anda keturunan Nabi Adam. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, karena itu kalau bisa ketika kita ngobrol dengan kawan kita, jangan sampai lebih betah dibandingkan ketika kita ngobrol dengan rahim kita atau dengan kerabat kita. Kadang ada orang dengan saudaranya atau dengan kerabatnya, dengan orang-orang yang berada di dekatnya itu tertutup, nggak suka ngobrol dengan mereka. Kebersamaan dia dengan keluarganya lebih sedikit dibandingkan kebersamaan dia dengan kawannya atau orang lain yang tidak ada hubungan rahim dengannya. Padahal ketika Anda memiliki waktu kebersamaan dengan keluarga, baik kerabat dekat maupun jauh, itu bagian dari amal saleh. Karena kita diperintahkan untuk nyambung silaturahmi.
Kemudian di antara makna yang lain atau amal yang lain yang bisa memperbanyak rizki adalah memperbanyak sedekah. Seperti firman Allah di surat Saba ayat yang ke-39, Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Sampaikanlah kepada hambaku, sesungguhnya Rabbku melapangkan dan menyempitkan rizkinya kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ketika Allah menjelaskan ini, kemudian Allah lanjutkan ayat tadi dengan mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal Allah berbicara tentang masalah rizki, di akhir ayat Allah berbicara tentang motivasi untuk sedekah. Semua akan digantikan oleh Allah. Artinya sedekah yang kita keluarkan ini di antara amal yang menentukan janji di awal. Kalau kalian ingin janji yang baik, rezeki kalian dilapangkan oleh Allah, maka perbanyaklah melakukan perintah di akhir. Tanya. Misalnya ada seorang guru yang dia menyampaikan kepada muridnya, masalah nilai itu urusan saya. Silahkan kerjakan ujian sebaik mungkin. Kalimatnya seperti itu ya. Berarti kalau ingin nilai yang banyak, maka berusahalah untuk mengerjakan ujian sebaik mungkin. Masalah rizki Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Perbanyaklah infak dan akan aku ganti. Berarti kalau ingin mendapatkan rizki yang banyak, perbanyaklah untuk sedekah. Tayyib. Ada at-talazum, korelasi antara apa yang disebutkan di awal ayat dengan yang di akhir ayat. Namun kalau kemudian kita pahami sebagaimana tafsir yang kedua, bahwa hakikat rizki bagi hamba adalah apa yang bisa mendatangkan pahala. Sehingga makna sedekah di sini menambah rizki, maksudnya adalah semua uang yang kita keluarkan untuk infak, untuk sedekah, itulah hakikat dari rizki secara syar'i. Kemudian amal berikutnya adalah bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang sangat ma'ruf. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah kasih jalan keluar baginya. Dan yang dimaksud bertakwa di sini adalah berusaha untuk mengikuti aturan Allah pada saat manusia mengalami kondisi yang mungkin sangat terjepit baginya. Pada saat dia berhadapan dengan harta yang haram, dia bertakwa kepada Allah. Dia mengalami kesulitan, tidak bisa masuk kecuali pakai nyogok, dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar yang lebih baik dibandingkan ketika dia tidak sabar kemudian melanggar aturan. Bahkan Allah tambahkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Karena itulah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya, kemudian Allah mudahkan urusan hambanya. Kemudian yang berikutnya, amal yang keenam adalah dengan banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan rezeki kita. Atau amal yang kelima. Yang kelima, banyak berdoa memohon kepada Allah tambahan rezeki. Karena baik dan banyaknya rizki hamba ditentukan oleh Allah. Nabi SAW mengajarkan beberapa doa. Misalnya setelah salam sholat subuh membaca apa Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan untukku hanya mengambil yang halal saja. Dan jadikan ini sebagai prinsip. Prinsip itu kita wujudkan dalam doa. Jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk dalam harta saya.
Kemudian amal yang keenam adalah melakukan haji dan umrah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i, Turmudi dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang sahih. Beliau mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kirul khabathal hadid. Ikutilah kegiatan haji dan umrah dengan haji dan umrah berikutnya. Jadi mereka yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, jangan berhenti sampai di situ. Miliki tekad untuk bisa berangkat lagi. Dan alhamdulillah secara umum kaum muslimin punya semangat seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya haji dan umrah itu bisa mengikis kefakiran, membersihkan kefakiran, sebagaimana Al-kir itu apa? Blower yang dipakai oleh pandai besi. Alat peniup yang digunakan untuk pandai besi. Sebagaimana al-kir, alat peniup pandai besi yang kemudian ketika disemburkan keluar api, ya, bisa membersihkan khabathal hadid, bisa membersihkan karat yang ada dalam besi. Sehingga beliau membuat perumpamaan untuk bisa mengikis kefakiran dalam diri manusia, lakukanlah ibadah haji dan umrah. Tayyib. Namun sekali lagi hadirin yang kami hormati, kalau kemudian ini kita pahami sebagaimana makna yang tadi, bahwa hakikat dari rezeki hamba adalah apa yang bisa mendatangkan pahala, maka setiap kegiatan yang membutuhkan modal dan dia bentuknya amal saleh, itulah hakikat rizki yang nantinya akan abadi ketika di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga teori yang sederhana ini bisa kita pahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.